Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurumiyah, dan sekarang kita bahas babul mubtada'i wal khabari. Bab tentang mubtada dan khabar. Ay al-ibtida'u al-ihtimamu bisyai'i wa ja'alahu awalan lisanin bihaitsu yakunu sani khabaran 'anil awwali. Ibtida di sini adalah al-ihtimam, memperhatikan sesuatu dan menjadikan yang pertamanya untuk yang keduanya. Dengan sekira-kira yang kedua itu menjadi khabar bagi yang pertama. Wa jama'ahuma fi babin wahidin, dan menjadikan Ibnu Jurayj As-Sanhaji menjadikan bab mubtada dan khabar dalam satu bab, jadi enggak babul mubtada dan babul khabar, tapi digabungkan menjadi babul mubtada wal khabar. Li'anna al-khabara mulazimun lil mubtada'i wa in kana al-mubtada'u la yalzamul khabara. Jadi Ibnu Jurayj As-Sanhaji mengumpulkan pembahasan mubtada dan khabar dalam satu bab karena khabar itu senantiasa mengiringi mubtada, sekalipun mubtada tidak senantiasa mengiringi khabar. Jadi kalau ada khabar pasti ada mubtada, tapi tidak setiap mubtada ada khabarnya. Nahu aqaimun az-zaidani. Contohnya aqaimun az-zaidani, apakah dua orang Zaid telah berdiri, ya. Di sini kita lihat i'rabnya ya nanti. Wa aqallu rajulin yaqulu dzalika, dan sangat sedikit laki-laki yang mengatakan hal tersebut. Faz-zaidani fa'ilun sadda masaddal khabar. Maka lafaz az-zaidani dalam kalimat aqaimun az-zaidani ini fa'il, jadi az-zaidani fa'il. Mana fi'ilnya? Dari qaimun yang beramal seperti amalan fi'il. Lalu mana khabarnya qaimun? Kan qaimun sebagai mubtada. Nah, khabarnya adalah az-zaidani, yaitu fa'il yang menempati tempat khabar. Jadi ini namanya fa'il sadda masaddal khabari, ya. Wa jumlatu yaqulu dzalika fi mahalli jarrin sifatun li rajulin. Dan dalam kalimat aqallu rajulin yaqulu dzalika, di sini aqallu sebagai mubtada, rajulin sebagai mudhaf ilaih, yaqulu dzalika ini jumlahnya sebagai sifat bagi rajul. Jadi aqaimun az-zaidani ini contoh mubtada yang enggak ada khabarnya tapi ada fa'ilnya. Kemudian aqallu rajulin yaqulu dzalika ini contoh mubtada yang enggak ada khabarnya dan enggak ada pula fa'ilnya, ya. Nah, al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan yang terbebas dari amil-amil lafaz, dari faktor-faktor yang bersifat lafaz. Ai al-mubtada'u istilahan huwa al-ismus sharihu ka Zaidun qa'imun. Au al-mu'awwalu ka qawlihi ta'ala wa an tasumu khairul lakum. Taqdiruhu shaumukum khairul lakum. Artinya mubtada secara istilah adalah isim yang sharih, isim yang jelas seperti Zaidun qaimun. Maka Zaidun ini kan jelas mubtada. Atau mubtada itu bisa muawwal, ya, masdar muawwal. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Jadi wa antasumu khairul lakum, ini antasumu ini ya masdariyahnya itu sebagai mubtada, ya. Makna dari wa antasumu khairul lakum maknanya adalah shaumukum khairul lakum. Jadi di sini disebut namanya masdar muawwal. Jadi dia merubah dari fi'il menjadi masdarnya. Makanya nama istilahnya adalah masdar muawwal. Wa antasumu ya menjadi shaumukum khairul lakum. Ini makna dari wa antasumu khairul lakum. Wa qawluhul marfu'u ay bil ibtida'i lafdhan nahu Zaidun qa'imun au mahallan nahu Musa yakhsha, ya. Dan perkataan Ibnu Jurayj As-Sanhaji bahwasanya mubtada itu harus marfu, ya, artinya mubtada itu marfu bil ibtida, dengan sebab ibtida. Jadi apa yang menyebabkan mubtada ini marfu? Karena dia sebagai ibtida. Apa yang menyebabkan khabar marfu? Karena ada mubtada. Tapi kalau mubtada kenapa marfu? Karena dia sebagai ibtida, sebagai permulaan kalimat. Jadi yang membuat dia marfu itu bukan ya faktor-faktor yang bersifat lafaz, tapi faktor yang bersifat ya maknawi, di mana dia menjadi marfu karena dia sebagai awal kalimat. Beda dengan khobar. Khobar marfu karena ada mubtada.
Sebagaimana fa'il marfu karena ada fi'il. Tapi kalau mubtada marfu bukan karena ada yang lain, tapi karena dia di awal, ibtida. Nah, ada yang marfu'nya lafdhan, artinya nampak kelihatan, Zaidun qaimun. Zaidun ini kan marfu'nya jelas dhammah. Atau mahallan, ya, atau mahal, contohnya Musa yakhsha. Ya, tapi ini ya keliru ya kalau Musa dibilang mahal ya. Harusnya nih Musa dibilangnya takdir, ya. Dibilangnya takdir. Karena Musa ini bukan yang mabni. Istilah mahal itu digunakan untuk mabni. Ya, kalau mahal misalnya huwa yakhsha, ya, huwa yakhsha, baru kita boleh katakan dia mahallan. Tapi kalau Musa yakhsha, ini bukan mahalan tapi takdiran. Ya, sepertinya ini ada yang kurang ditulis di sini. Ya, harusnya kalimat Musa yakhsha ini takdiran. Karena Musa, i'rabnya Musa mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala alifi mana min dzuri at-ta'dzuru. Ya. Nanti yakhsha ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala alifi mana min dzuri at-ta'dzuru. Wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu 'ala Musa. Ini i'rabnya. Wa raf'uhu bil ibtida'i 'ala as-sahihi, dan yang merafa'kan mubtada adalah ibtida menurut pendapat yang sahih. Qala Ibnu Malik, ya, berkata Ibnu Malik di dalam kitabnya Alfiyah Ibnu Malik, wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Dan mereka ulama nahwu merafa'kan mubtada dengan sebab ibtida, dengan sebab di awal kalimat. Sebagaimana merafa'kan khabar dengan sebab mubtada. Jadi ini pendapat yang paling rajih. Bahwasanya yang menyebabkan mubtada marfu adalah ibtida karena di awal. Adapun yang menyebabkan ya khabar marfu karena ada mubtada. Jadi mubtada yang menyebabkan khabar marfu, ya. Nah. Wa qila kullun minhuma raf'ul khabari, ya. Innal ibtida'a rafi'un lahuma. Wa qila al-ibtida'u raf'ul mubtada'i wa huma rafa'a al-khabara. Ya. Dan dikatakan, jadi ada yang mengatakan kullun minhuma raf'ul khabari. Setiap dari keduanya itu merafakan khabar, ya. Jadi yang merafakan khabar itu bukan cuma mubtadanya aja, tapi mubtada dan juga ibtida. Wa qila innal ibtida'a rafi'un lahuma. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya yang menyebabkan mubtada marfu, yang menyebabkan khabar marfu adalah ibtida. Jadi ibtida itu baik dia merupakan mubtada juga merupakan khabar. Tapi yang rajih menurut Ibnu Malik adalah mubtada yang merupakan adalah ibtida, adapun khabar yang merupakan adalah mubtada. Wa qila al-ibtida'u raf'ul mubtada'i wa huma rafa'a al-khabara. Dan dikatakan juga ibtida itu merupakan mubtada dan keduanya merupakan khabar. Jadi ada juga yang mengatakan mubtadanya marfu'nya dengan sebab ibtida, kemudian mubtada bersama ibtida sama-sama merupakan khabar, ya. Wa kaunuhul marfu'u huwa hukmuhu wa katsiran ma yuzkaru hukmu fil haddi ziyadat tawdihin, ya. Ini harus bacanya wa kaunuhul marfu'a huwa hukmuhu, dan keadaannya marfu itulah hukumnya. Artinya yang penting mubtada itu marfu, kemudian khabar itu marfu. Adapun siapa merupakan siapa, mana merupakan mana, itu hanyalah tambahan pengetahuan saja, ya. Yang penting kita tahu bahwa mubtada marfu, khabar itu marfu. Wa katsiran ma yadhkurul hukma fil haddi ziyadatu tawdihin. Dan kebanyakan, ya, apa yang menyebutkan hukum di dalam batasan-batasannya itu hanyalah tambahan penjelasan saja. Wa illa fadhikrul hukmi fil haddi fihi nadhar. Kalau tidak, maka menyebutkan hukum di dalam batasan, maka di situ ada nadhar, ya. Perlu penelitian lebih lanjut. Jadi maksud
ucapan beliau adalah kita jangan terlalu memusingkan ya dalam pembahasan ini. Karena pembahasan tentang apakah mubtada rafa'nya dengan ibtida, apakah khabar rafa'nya dengan mubtada dengan ibtida, ini hanyalah tambahan penjelasan saja. Adapun yang terpenting adalah kita tahu saja yang tadi marfu, kemudian khabar itu marfu, ya. Nah, wal 'ari ay al mujarradu 'anil 'awamil lafdhiyyati ghairu zaidati wa ma ashbahaha. Al-'ari artinya adalah al-mujarrad, terbebas dari amil lafaz, ghairu zaidati, yang bukan tambahan, wa ma ashbahaha, dan apa-apa yang menyerupainya. Jadi maksud dengan al-'ari, mubtada itu harus 'ari terbebas, maksudnya terbebas dari amil lafaz, ya, yang bukan tambahan. Fa inna 'amilahu ma'nawiyyun, maka sesungguhnya amil untuk mubtada itu adalah amil maknawi, bukan amil lafzi. Artinya yang menyebabkan mubtada itu marfu bukanlah lafaz tertentu, tapi adalah maknawi. Ya, dimana kalau mubtada yang membuat dia marfu adalah ibtida. Ini kan secara makna, bukan secara lafaz. Nah, jadi mubtada itu yang membuat dia marfu adalah amil maknawi, bukan amil lafzi. Wa qad yadkhulu alaihi amilu zaidin ka bihasbika dirhamun aw syabihun bizaidi mislu la'alla. Dan terkadang masuk juga amil tambahan kepada mubtada. Contohnya bihasbika dirhamun, ya. Dirham itu mencukupimu. Di sini bihasbika, ya, bihasbika dirhamun, i'rabnya ini ba itu huruf jar tambahan. Hasbika, ya, ini mubtada marfu, tapi tanda rafa'nya adalah kasrah yang ditakdirkan, muqaddarah. Jadi ini agak unik, ya. Kalimat bihasbika dirhamun, bihasbika ini mubtada. Lalu banyak itu apa? Banyak itu namanya zaidah, tambahan. Tetap kita bacanya kasroh, ya, albau harfu jarin zaidah, ya, hasbi, ya, mubtada marfu'un, ya, wa alamatu dhammatun, ya, muqaddaratun, ya, ala kasrati lishtighal mahalli bi harakatil kasrati zaidi, ya. Ini cara i'rabnya. Jadi cara mengi'rab, ya, bihasbika, ya, alba'u harfu jarin zaidin, kemudian hasbi mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi dhammatun muqaddarun ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri asyabihi bizaidi, ya. Afwan, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarun ala akhirih mana min zuhuriha ishtighalul mahalli, ya, bi harakati harfil jarri az-zaidi, ya, seperti itu. Ini cara ngirab bihasbika. Adapun dirhamun ini khobar biasa, khobar mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirun bi akhirih, ya, karena ada huruf jar yang sifatnya tambahan. Atau yang menyerupai tambahan seperti la'alla. Ya, la'alla ini kita pernah belajar bahwasanya la'alla ini termasuk temannya inna. Tapi nanti, ya, pada saatnya kita akan belajar bahwasanya la'alla ini selain temannya inna, dia juga termasuk huruf jar, Contohnya misalnya la'allallahi, ya, la'allallahi faddalakum, ya, semoga Allah faddalakum, memberi keutamaan kepada kalian. Di sini la'allallahi, la'alla ini huruf jar zaidah, syabih, ya, huruf jar syabih bizaid. Kemudian Allahi lafzul jalalah ini mubtada, tapi dia marfu'nya seperti tadi, wa alamatu raf'i dhammatun muqaddar ala ma qabla akhirih mana min zuriya ishtighalul mahalli, ya, bi harakati
harfil jarri asyabihi bizzaidi, seperti itu ya. Faddalakum ini jumlahnya menjadi khobarnya. Nah, kita lanjutkan. Wal khobaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi, dan khobar adalah isim yang dirafa'kan, yang disandarkan kepada mubtada ya. Ay wal khobarul asliyu huwal ismus sharihu ka qa'imun aw muawwalun ka haqqu zaidin an yaquma fa'an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin khabarul mubtada'i wa hukmuhu marfu'un bil mubtada'i. Artinya khabar itu asalnya adalah isim yang sharih, seperti lafaz qa'imun dalam kalimat zaidun qa'imun. Atau khabar itu bisa juga muawwal ya, ka haqqu zaidin an yaqum ya, hak bagi Zaid ya, an yaqum untuk berdiri. Fa'an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin khabar mubtada, maka an ya dan apa yang masuk kepadanya di dalam ta'wil masdar sebagai khabarnya mubtada. Jadi lafaz haqqu zaidin an yaquma, nah an yaquma ini ya masdariyah sebagai khabar. Wa hukmuhu marfu'un bil mubtada'i, dan hukumnya itu marfu dengan mubtada. Jadi kalau mubtada marfu'nya dengan ibtida, kalau khabar marfu'nya dengan mubtada. Al musnadu ilal mubtada'i summa taratan yakunul mubtada'u wal khabaru mufradaini limudakkaraini aw musannayaini aw majmu'aini jam'a tashihin ya, kama musila. Khabar itu disandarkan kepada mubtada ya, kemudian sesekali kepada mubtada dan khabar ya. Summa taratan, kemudian sesekali mubtada dan khabar itu dua-duanya mufrad muzakkar, atau dua-duanya musanna, atau dua-duanya jama' tashih ya, sebagaimana yang dicontohkan. Jadi zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Jadi dari contoh yang diberikan oleh Ibnu Jurr Masun Haji, kita bisa mengetahui bahwasanya khabar itu mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, zaidun qa'imun. Kalau mubtadanya musanna, khabarnya musanna, az-zaidani qa'imani. Kalau mubtadanya jama', khabarnya jama', az-zaiduna qa'imuna ya. Jadi itu maksud dari perkataan beliau. Taib nahwu qalika zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, waz-zaiduna qa'imuna. Contohnya perkataanmu zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Az-zaidani qa'imani, dua orang Zaid berdiri. Az-zaiduna qa'imuna, ya banyak Zaid berdiri. Hada syuru'un fi amsilatil mubtada'i wal khabari az-zahiri wa hiya 'ashratun ahaduha nahwu zaidun qa'imun. Fa zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa qa'imun khabaru mubtada'i wa hadha misalul mubtada'il khabari al mufradaini limudakkarin. Hada syuru'un, ini adalah masuk kepada memberi contoh mubtada dan khabar yang zahir, dan yang zahir di sini ada 10. Salah satunya adalah zaidun qa'imun. Maka zaidun adalah mubtada yang dirafa'kan dengan ibtida, dan qa'imun adalah khabar mubtada. Dan ini adalah contoh bagi mubtada dan khabar yang dua-duanya mufrad mudzakkar. Zaidun qa'imun dua-duanya mufrad mudzakkar. Kemudian az-zaidani dan az-zaiduna, az-zaidani qa'imani dan az-zaiduna qa'imuna, wa alamatu raf'ihima al-alifu fil musanna wal wawu fil jam'i niyabatan dhammati. Wa taratan yakunani majmu'aini jam'a taksirin kazuyudu qiyamun. Dan tanda rafa' dari kalimat az-zaidani qa'imani adalah alif ya. Kemudian az-zaiduna qa'imuna adalah waw niyabatan dhammati, sebagai ganti daripada dhammah. Wa taratan, dan sesekali mubtada dan khabar itu dua-duanya jamak taksir. Kan yang disebutkan oleh Ibnu Jurr Masun Haji ini dua-duanya jamak mudzakkar salim ya. Tapi bisa juga dua-duanya jamak taksir. Misalnya az-zuyudu qiyamun, Zaid itu berdiri ya. Fahadihi arba'atun lil mudzakkari
aw mufradaini li muannasin kahindin. Kahindun qaimatun ya. Ini typo nih. Inilah contoh untuk muzakkar. Ini seperti banyak typonya ya. Ya. Jadi fahadihi arba'atun lil mudzakkari aw mufradina gitu ya. Bukan. Fahadihi arba'atun lil mudzakkari. Maka 4 contoh ini untuk mudzakkar. Jadi Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna dan az-zuyudu qiyamun. Ini contoh untuk mudzakkar. Kemudian contoh untuk muannas. Ini harusnya au mufradatin li muannasin ya. Bukan au mufradatin li muannasin, salah ini. Harusnya au mufradatin li muannasin kahindun qaimatun ya. Hindun qaimatun ini contoh mufrad muannas. Hindun qaimatun, hindun berdiri. Au musannayaini li muannasin kal hindani qaimatani, atau musanna muannas, contohnya 2 orang hindun berdiri. Au majmu'ina li muannasin jam'a tashihin kal hindatu qaimatun, atau untuk jamak muannas salim, contohnya al hindatu qaimatun, para hindun berdiri. Au jam'i taksirin kal hunudu qiyamun, atau jamak taksir, contohnya al-hunudu qiyamun. Hindun-hindun itu berdiri. Wa hadhihi arba'atun lil muannasi, dan ini adalah 4 untuk muannas. Wa tamamul asyrati al-mudhafu ila ya'il mutakallimi wal mudhafu ila ghairi ya'il mutakallimi. Dan menyempurnakan 10, kan kata beliau yang zahir itu ada 10 contoh. Ya, yang ke-9 adalah yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Dan yang ke-10 adalah yang didhafahkan kepada selain ya mutakallim. Ini contoh mubtada ketika zahir ya. Nah, khobar ya, afwan. Jadi Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, kemudian az-zuyudu qiyamun, kemudian hindun qaimatun, al-hindani qaimatani, al-hindatu qaimatun, al-hunudu qiyamun, sampai sini 8. Ya, tambah 2 lagi. Ya, contohnya yang diidhafahkan kepada ya mutakallim dan yang diidhafahkan kepada yang selain ya mutakallim. Sehingga pas jadi 10. Nah, ya kita lanjutkan. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Dan mubtada itu ada 2 macam. Ada mubtada yang zahir, ada mubtada yang dhamir. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka yang zahir itu telah terdahulu penyebutannya. Min qawlihi Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna wa ma asbah dzalika. Maksudnya contoh mubtada yang zahir udah disebutkan tadi ya, yaitu ketika beliau menyebutkan Zaidun qaimun, az-Zaidani qaimani, az-Zaiduna qaimuna. Ya, wa ma asbah dzalika, dan yang semisalnya. Wal mudmaru isna asyara, dan yang dhamir itu ada 12. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahu qalika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika. Jadi mubtada yang dhamir ada 12, contohnya ana dan nahnu. Ya. Ai wal mubtada wal mudmaru isna asyara dhamiran munfasilan. Artinya mubtada yang dhamir itu ada 12 dhamir yang munfasil, berpisah, bukan muttasil. Ana wa nahnu, ana lil mutakallimi wahdahu wa nahnu lil mutakallimi wa ma hu ghairuhu awil mu'azzimu nafsahu. Jadi ana ini untuk kata ganti orang pertama tunggal, nahnu kata ganti orang pertama jamak atau mengagungkan dirinya. Kemudian anta dan anti, anta lil mukhatabi, anti lil mukhatabati, antuma lil musannal mukhatabi mutlaqa, wa antum li jam'i dzukuril mukhatabina, wa antunna li jam'il inasil mukhatabati.
Hadhihi amsilatul hadiri. Jadi dari ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, ini contoh domir yang hadir. Domir yang hadir itu ya mukhatab dan mutakallim. Nah, kemudian wahwa, wahya, wama, hum, wahunna, ya, huwa lil mufradil ghaibi, wahya lil mufradatil ghaibati, wahuma lil musannal ghaibi mutlaqa, wahum jam'i dzukuril ghaibina, wahunna li jam'il inasil ghaibati. Hadhihi dhamairur raf'il munfasilati. Ini adalah domir-domir rafa munfasil, ya. Nahu qalika ana qaimun wa nahnu qaimun wa ma asbah dzalika. Contohnya ana qaimun, saya berdiri. Fa ana dhamirun munfasilun mabni 'ala sukuni mahalluhu raf'un 'ala al-ibtida'i wa qaimun khabaruhu. Ya, jadi ana mubtada, qaimun khabarnya. Jadi begitupun nahnu qaimuna, nahnu dhamirun mabni 'ala dhammi mahalluhu raf'un 'ala al-ibtida'i wa qaimuna khabaruhu marfu'un wa alamatu raf'il waw niyabatan ad-dhammati li'annahu sifatun li jam'il mudzakkaris salimi. Ya, jadi nahnu qaimuna, nahnu mubtada, qaimuna marfu, khabar marfu, tanda rafanya adalah waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisal dengannya. Ya, min nahwi anta qaimun wa anti qaimatun wa antuma qaimani wa antum qaimuna wa antunna qaimatun wa huwa qaimun wa hiya qaimatun wahuma qaimani wahum qaimuna wahunna qaimatun. Ya, jadi tinggal disamakan saja dengan yang ana qaimun. Nah, fal mubtada'u fi hadhihi al-amsilati dhamirun mabniyun mahalluhu raf'un 'ala al-ibtida'i. Maka mubtada pada contoh-contoh ini adalah dhamir mabni, yang tempatnya adalah rafa' 'ala al-ibtida' karena dia sebagai marfu'nya karena ibtida'. Yang mabninya alal iftida. Wad dhamiru fi ana wa anta wa anti ila akhiri huwa an faqat, ana faqat. Ya. Wal lawahiqu laha hurufun tadullu alal muradi. Ya. Dan dhamir pada lafaz ana, anta, anti dan seterusnya adalah an saja. Ya. Jadi sebetulnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, termasuk ana, itu domirnya adalah an saja. Ya. Nah, taknya ini yang menunjukkan atas mukhatab, ya, ti-nya mukhatabah, tum mukhatabin, dan seterusnya. Ya. Adapun yang mengiringinya, ya, itu ada huruf-huruf yang menunjuki atas mana yang diinginkan. Jadi supaya membedakan mana yang untuk mukhatab, mana yang untuk mutakalim, mana yang untuk mukhatabain, mana untuk mukhatabin, maka ditambahkan huruf-hurufnya. Anta, anti, antuma, antum. Ya, jadi ini pembahasan yang cukup mendalam, ya, karena beliau sampai menyebutkan, ya, asalnya ketika kita menyebutkan anta, domirnya adalah an saja. Adapun taknya itu adalah, ya, menunjukkan apakah dia untuk mukhatab, apakah dia mukhatabah, apakah dia mutakalim, dan seterusnya, ya. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu, ya, karena kalau kita lanjutkan nanti kepanjangan audionya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.